Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tutor dan rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Siddiq Rahmadi, jurusan Sistem Informasi Universitas Terbuka tahun 2026. Di sini saya akan mempresentasikan pengerjaan tugas 3 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Baik, soalnya seperti pada layar. Mahasiswa diminta untuk membuat program sederhana menggunakan operator if dan array. Bedanya ini mirip dengan tugas 3, cuman sekarang menggunakan operator array. Masih sama sebagaimana tugas 2 sebelumnya, yaitu terdapat 3 buah golongan, golongan A, B, dan C, masing-masing gajinya 5 juta, 6,5 juta, dan 9,5 juta. Kemudian gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A, maka golongan mengambil array ke 0, indeks ke 0 maksudnya. Kemudian jika golongan B, maka akan mengambil pada array 1 dan seterusnya. Untuk persentase arraynya di sini masih sama ya. 30%, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka persen dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Ini array lemburnya masih sama. Untuk ketentuan lemburnya, jika lembur 1 jam pada poin 1, maka 30%. Jika 2 jam 32%, atau ini 32. Jika 3 jam 34, dan seterusnya. Berarti arraynya bilangan bulat. Oke. Baik, untuk proyeknya seperti sebagaimana tugas 2 sebelumnya, saya menggunakan Spring Boot dengan package manajernya adalah Maven. Saya masih menggunakan Maven. Untuk package-nya sama seperti sebelumnya, tapi sekarang tugas 3. Baik, langsung saja ke pengerjaan tugasnya. Di sini yang pertama, saya akan membuat kode. Di sini kode untuk array-nya dulu, array gaji. Kemudian array gaji berdasarkan golongan. Kemudian di bawahnya kode array untuk lemburnya. Kemudian di bawahnya ada kode untuk input dan validasinya untuk golongan dulu. Kemudian baru di bawahnya kode untuk input dan validasi untuk lemburnya. Setelah input dan validasi, di bawahnya harusnya mulai menentukan logiknya. Karena array, maka tentukan dulu menentukan indeks array yang diambil. Indeks array lembur. Array gaji, array lembur, indeks array. Setelah tentukan indeks array-nya, maka mulai selanjutnya tentukan gajinya dulu, hitung gaji. Atau hitung gaji pokok, kemudian hitung lembur.
menghitung gaji lembur. Setelah dihitung gaji lembur, total penghasilan, kemudian setelah total penghasilan dihitung, tampilkan outputnya. Output pada layar atau terminal. Udah kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Jadi pertama saya akan buat array gaji dulu. Array gaji saya akan masukkan ke dalam variabel gaji yang tipenya adalah double. Nah, ini ada persentase, tipenya double. Karena merupakan array, berarti di sini kalau di Java, di sini kurung sikunya ada di sini. Kemudian di sininya ada kurung kurawal. Isinya adalah data arraynya, yaitu gajinya tadi 5 juta, 6,5, dan 9,5. 5 juta dipisahkan dengan koma, kemudian 6,5 juta dipisahkan dengan koma, kemudian gaji ketiga 9,5 juta, selesai, kemudian titik dengan titik koma. Kemudian selanjutnya array lemburnya masih sama, menggunakan tipe data double, tipenya array, variabelnya saya beri nama lembur, yang isinya adalah 30, 32, 34, 36, 38. Array indeks pertama 30% ini, 30, 32, 34, 36, 38, 34, 36, 38, titik koma. Kemudian input dan validasi untuk golongan. Tapi sebelum itu masih butuh variabel, ya sama seperti di tugas sebelumnya. Variabel untuk membantu perhitungan. Di situ ada string golongan ya, golongan. Kemudian butuh lagi integer untuk jam lemburnya, jam lembur. Kemudian integer untuk gaji pokok. Gaji pokok double ya, double. Kemudian double lagi gaji lembur. Dan double total gaji ya, total gaji. Nah, seperti ini. Oh, karena ini menggunakan array, maka perlu variabel baru nih untuk menentukan indeks array awalnya tuh sebelum di input data. Tipe datanya integer. Misal indeks untuk gaji dulu. Karena array itu awalnya dimulai dengan 0, maka agar tidak tertunjuk, saya beri awalan nilainya -1 untuk indeks gaji. Menandakan -1 menandakan arraynya belum dipilih oleh inputan. Kemudian untuk indeks lembur, karena belum dipilih maka -1, karena tidak ada array yang indeksnya itu minus. Kurang lebih seperti ini. Ini variabel-variabel sebenarnya udah cukup. Kemudian lanjut kepada untuk membuat input dan validasi untuk menentukan golongan dulu.
Sama seperti sebelumnya, saya akan menggunakan while agar inputan terus di looping dan ditampilkan ke layar selama inputannya itu masih salah atau belum diisi. Selama inputannya masih salah. Jika sudah benar, maka hentikan loopingnya. Jadi di sini karena biar di looping terus, maka nilainya langsung saya berikan true. Kemudian isinya inputannya. Sebelumnya label dulu seperti biasa, sysout, print line, masukkan golongan karyawan. Golongannya kan cuma ada 3A atau B atau C. Tik 2. Di bawahnya baru inputan harus berupa angka. Berarti golongan dengan input dot next line input. Oh, saya belum memanggil scanner di sini. Belum membuat variabel input. Biasanya kan variabel input memanggil scanner. Maka panggil dulu import di sini, import Java. Ini scanner ya, scanner dari Java util. Nah, ini input Java util scanner, kemudian bikin variabel input buat memanggil scanner. Taruh saja di sini misal. Tipenya scanner. Sama dengan input, panggil instansiasikan objek scannernya. Sistem input, sistem dot input, menggunakan inputan dari keyboard ya. Sudah. Oke, sudah tidak ada error. Inputan sudah dibuat. Kemudian saya akan membuat validasinya. Validasinya pakai if else saja, pakai if else, if, dan karena soalnya juga diminta menggunakan operator dan if ya. Ini if misal golongan dot equals yang ignore case agar mengabaikan huruf besar dan kecil. Jika A maka ubahlah indeks gajinya menjadi golongan A itu ada di indeks pertama, berarti 0. Ubah yang tadinya minus 1 menjadi 0. Karena inputan A itu benar, maka hentikan loopingnya, break di sini. Lanjut, else if golongannya C sekarang. B dulu. Maka indeks gajinya sama dengan 1 karena indeks kedua. Ini untuk golongan B.
Kemudian else if lagi, copy saja ini. Else if golongan, jika golongan yang diinputkan C, maka indeks gajinya menjadi 2 atau array ketiga. Ini ada tipe, harusnya gini, kurang tanda kurung. Ya sudah. Selain itu semuanya sudah mati salah, berarti entah itu huruf D, E, F atau angka, maka inputan tidak valid. Maka sysout tampilkan pada layar atau terminal bukan jam lembur, golongan yang Anda input tidak valid. Silakan input ulang. Oke. Silakan input ulang. Kemudian di sini new line ya. Biar input ulangnya di baris berikutnya. Kemudian ini tidak perlu di break agar loopingnya berjalan lagi dan inputan ditampilkan ulang. Dan ini harus di break nih, lupa ini yang S ini karena inputan benar, B maka break di sini. Ini juga jika inputan benar golongan C, hentikan inputannya, lanjut agar lanjut ke kode berikutnya, input untuk lemburnya. Oke, lanjut untuk input lembur sama, saya menggunakan while, kondisinya saya buat selalu benar sampai ada suatu kondisi yang salah. Jika inputannya sudah benar, langsung saja if kondisinya validasi dulu. Inputannya dulu, sysout. Masukkan jam lembur pegawai. Kemudian inputannya jam lembur sama dengan input dot next integer. Agar inputannya harus berupa angka. Kemudian jika bukan, maka tampilkan, ini saya hapus dulu, maka tampilkan pada layar inputan ini bukan begini. Ini harus di dalam while. Ini if seperti ini.
Ini seperti ini. Label di sini jika yang diinputkan itu adalah integer, kok malah susah ya. Saya akan menggunakan try catch aja di sini supaya lebih gampang. Saya akan try dulu. Try and catch error. Try and catch exception atau error dalam variabel a. Saya akan try dulu sysout, tampilkan inputan, masukkan jam lembur pegawai, kemudian jam lembur dia harus integer, maka jam lembur sama dengan input.next integer. Nah, kalau nggak integer maka di sini pasti error. Errornya ditangkap dalam variabel e ini. Kemudian tampilkan sysout jam lembur harus berupa angka. Ini silakan input ulang. Ini jangan lupa input.next agar inputan dibersihkan dan ditampilkan inputan ulang dari awal. Inputan harus berupa angka. Nah, ini ada fasilitasi lagi nih harusnya. Bagaimana jika inputan itu angka tapi negatif? Nah, inputan harus berupa angka dan tidak boleh negatif. If, ini akan gunakan if jam lemburnya yang diinputkan itu benar itu berarti sama dengan lebih besar atau sama dengan 0, maka hentikan loopingnya. Jika salah, maka lanjutkan loopingnya. Sebelumnya tampilkan dulu pesan bahwa input jam lembur harus berupa, tidak boleh negatif, silakan input ulang. Kemudian udah tidak perlu di break. Jadi jika di sini akan ditry, jika inputannya integer sudah benar, maka ada validasi selanjutnya. Apakah lebih besar dari 0 atau tidak negatif? Maka jika benar, hentikan loopingnya, lanjut ke kode selanjutnya. Namun jika salah atau inputan negatif, maka akan muncul pesan ini. Tapi sebelumnya jika inputan di sini itu bukan berupa angka, entah itu huruf atau karakter khusus, maka pesan yang ditampilkan ini dan inputan dibersihkan, kemudian looping berjalan dari awal menampilkan inputan baru untuk lembur, inputan yang sama untuk lembur. Validasi dan input untuk lembur dan gaji sudah selesai. Selanjutnya, sebelum perhitungan tentukan indeks array-nya dulu.
Nanti misal input A, maka ambil indeks ke 0, dan jika lemburnya misal 1 jam, ambil indeks ke 0 atau ke 1 atau ke 2 jika 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Untuk menentukan indeks array, saya akan menggunakan if else saja. If jika kondisinya itu jam lembur yang diinputkan itu sama dengan 1, maka langsung saja di sini indeks lemburnya ya sama dengan saya ubah menjadi 0. Else if, kemudian jika indeks jam lembur yang diinputkan itu sama dengan 2, maka indeks lemburnya menjadi 1. Ini 2 dan seterusnya. Saya copy saja. Jika 3, indeks lemburnya adalah 2. Jika lemburnya itu 4 jam, indeks lemburnya adalah 3. Ini indeks ketiga. Kemudian jika lebih dari 4 jam atau 5 jam ke atas, lebih besar sama dengan 5, maka indeks lemburnya adalah 4 atau urutan kelima. 0, 1, 2, 3, 4, indeks keempat. Ini karena datanya sedikit, if else nya manual seperti ini saja. Data array-nya sedikit, maka if else nya manual seperti ini saja. Kemudian setelah menentukan indeks untuk lemburnya, maka langsung hitung gaji pokok. Kenapa tidak ada logic untuk menentukan indeks gaji? Ya karena ini bisa langsung saja di perhitungan seperti ini. Ya, gaji pokok itu sama dengan ini gaji, panggil variabel gaji yang tipenya double ini array ini, ambil indeks untuk mengambil indeks array itu gunakan kurung siku indeks gaji. Karena indeks gajinya sudah ini ditentukan di sini. Jika golongannya A, otomatis langsung indeks gajinya 0 dan seterusnya. Nah, setelah menentukan indeks gajinya, hitung gaji lemburnya, hitung gaji pokoknya. Hitung gaji pokoknya, gaji kan udah, nggak perlu karena gajinya sudah langsung diambil di sini. Misal golongan A, indeks gajinya langsung ambil array dari gaji indeks ke 0, misal golongannya A, langsung diambil 5 juta, jadi tidak perlu dihitung. Berarti langsung hitung gaji lemburnya dulu, karena di sini kan masih indeks tadi yang lembur yang diambil. Hitung lembur, saya akan gunakan gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali lembur
lembur, indeks ke indeks lembur, karena ini masih bilangan integer ya, bukan persentase, maka di sini dibagi 100 dulu agar menjadi persen. Kemudian titik koma. Ini ada yang kurang ya. Kan ada kasus misal tidak ada lembur nih. Ini kan jika lemburnya 1 jam, 2 jam, dan 3 jam sampai di atas 5 jam. Sementara validasinya hanya validasinya sampai lebih besar dari sama dengan 0. Berarti ada kemungkinan lemburnya itu 0 jam, tidak negatif tapi 0 jam. 0 jam itu dia tidak negatif dan juga merupakan angka, jadi akan lolos dari validasi ini. Jadi ada kemungkinan input 0 jam itu lolos. Harusnya di sini saya berikan logik, jika lemburnya itu 0 jam maka gaji lemburnya itu 0. If indeks lemburnya tidak sama dengan 1, tidak sama dengan -1 atau sudah diisi, maka seperti ini. Maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok kali persentase lemburnya, diambil dengan mengambil indeks lembur dibagi 100. Nah, selain itu maka lemburnya berarti udah pasti 0 jam, maka gaji lemburnya sama dengan 0. Setelah gaji pokok dan lembur ditentukan, maka di selanjutnya hitung total gaji. Itu total gaji sama dengan gaji pokok ditambahkan dengan gaji lembur. Baru kemudian tampilkan output pada terminal. Beri label dulu sysout. Ini misal hasil perhitungan. Tampilkan di baris baru. Kemudian sysout, tampilkan dulu golongan karyawannya berapa, apa golongan karyawan sama dengan plus golongan. Jika golongannya huruf kecil, maka ubah menjadi huruf kapital. Sysout. Selanjutnya setelah golongan, maka gaji pokoknya berapa berdasarkan golongan. Itu 2, 3, 4 3 1, 2, 3 1, 2, 3 karena ada ditambahkan dengan gaji pokok. Kemudian tampilkan jam lembur yang diinputkan.
tambahkan variabel jam lembur dan sysout. Lalu setelah jam lembur, tampilkan gaji berdasarkan jam lembur, gaji lembur. Variabelnya gaji lembur. Kemudian baru tampilkan gaji total, pembatas dulu sysout. Pembatas dulu, baru di sini tampilkan gaji total. Total gaji. Kurang rapi dikit. Oke, sudah. Jangan lupa input .close untuk menghentikan inputan scannernya. Baik, program sudah selesai, namun akan saya coba dulu apakah ada bug atau error. Langsung saya run dari sini, run. Ini sudah tampil, masukkan golongan karyawan. Saya akan coba validasinya dulu apakah benar. Misal golongannya kan harus ABC, misal golongannya D kan nggak ada nih. Golongannya misal D. Golongan yang Anda input tidak valid, silahkan input ulang. Nah, ini akan ditampilkan dan tidak di break, jadi looping berjalan lagi, ini ditampilkan ulang. Jika golongannya itu angka, nah masih salah, golongannya harus A, B, atau C. Saya akan masukkan golongannya yang terakhir yaitu C, gajinya paling tinggi. Oke. Kode ini dijalankan dan kemudian di break, looping dihentikan, lanjut ke kode input dan validasi lembur. Ditampilkan ini jam lembur. Misal jam lemburnya saya inputkan C. Tidak ada jam lembur C. Coba. Oke, sesuai di sini error ditampilkan, input harus berupa angka. Nah, karena ini input.next integer maka harus berupa angka dan ini akan dijalankan. Dan tidak di break, tapi inputan dibersihkan saja sehingga diminta untuk inputan baru. Jika jam lemburnya misal negatif -1, apakah ini akan dijalankan? Ya, dijalankan. Input tidak boleh negatif, silahkan input ulang, tidak di break lagi, looping berjalan lagi. Jika jam inputan lembur sudah sesuai, misalnya 1 jam, ya berhasil, ini di break karena lebih besar atau sama dengan 0 1 jam itu, maka di break, looping dihentikan, di sini menjadi false. Lanjut ke logic, menentukan indeks array-nya, indeks jam lemburnya. Di sini jam lemburnya tadi 1, maka diambil indeks ke 0 atau 30%. Kemudian dihitung gaji pokok, ambil dulu indeks gajinya. Karena tadi yang diinputkan A, maka indeks gajinya ambil indeks array ke 0 atau 5 juta. C kan tadi 9,5 juta, benar 9,5 juta. Kemudian lemburnya 30%-nya 2.850.000, benar. Baru setelah itu hitung total gaji, yaitu gaji pokok plus lembur, dan ditampilkan hasil total gajinya pada layar, yaitu angka ilmiah ya. Ini karena print line. Karena tipe datanya double. Ya. Dan print line itu menampilkan data apa adanya. Oke, jadi ini dari sini akan saya coba ubah menggunakan print F atau print dengan format. Saya ingin formatnya
Tidak seperti ini. Saya ingin formatnya dipisahkan dengan ribuan. Pisahkan tiap ribuan dengan titik, atau kalau formatnya Indonesia, atau koma jika formatnya itu luar Amerika. Printf aja, pisahkan dengan koma tiap ribuan ini. Ya, ini. Coba saya jalankan lagi. Golongannya C, lemburnya 1 jam. Ada error, apa error? Oh, printf ini tidak boleh pakai plus ya, tapi koma di sini. Ini RP. Seperti ini. Ini aja, ini RP juga nih, RP. Maaf, di sini ada RP. Ini juga ada RP. Nah, seperti ini. Saya jalankan ulang. Clear dulu. Saya jalankan ulang. Golongannya C, lembur 1 jam. Masih error. Format exception. Total penghasilan. Oh, karena double ya, karena double. Saya tambahkan satu format lagi, yaitu %F, karena ini merupakan double atau bilangan bulat float. Float atau double itu sama. Coba saya jalankan lagi. Maaf, stop dulu. Save, kemudian running ulang. Jika golongannya C, lembur 1 jam. Masih error. Masih oh, nggak pakai persen kalau F. Sini F. Saya jalankan ulang. Nah, sudah sesuai. Saya ubah formatnya menjadi dia dipisahkan dengan koma setiap ribuannya, kemudian tipe datanya itu float. Nah, 12 juta ini kenapa? Oh, karena float itu defaultnya menampilkan koma di belakang, menampilkan angka di belakang koma. Ini 6 digit ya defaultnya. Maka saya ingin angka di belakang tipe datanya itu float, tapi di belakang koma itu tidak usah ada angkanya. Jadi 0 ini. 0 titik. Maksudnya di belakang koma tidak ada angka. Tipe datanya float. Ini ada persen. Kenapa ada persen? Persennya ini kemungkinan dari ini ya, terminalnya si ini, Mac OS nya ini, ZS ini. Biar tidak muncul, saya coba tambahkan di sini persen %n atau lanjut ke baris berikutnya agar inputan persennya ini di enter gitu. Atau tidak ditampilkan.
Saya coba clear dulu, kemudian save. Nah, di sini saya run ulang programnya. Oke, sudah jalan. Golongannya seperti tadi, golongan C, kemudian jam lemburnya 1 jam. Nah, sekarang sudah rapi. Hasil perhitungan, golongan yang diinputkan adalah golongan C, sesuai. Kemudian gaji pokoknya 9,5 juta sesuai dengan array indeks terakhir atau indeks kedua, 9,5 juta. Kemudian jam lemburnya 1 jam sesuai dengan yang diinputkan. Gaji lemburnya maka adalah indeks pertama ya, 1 jam 30% dari 9,5 juta, ya sekitar segini, 2.850.000. Kemudian total gajinya yaitu gaji pokok ditambahkan dengan gaji lembur, yaitu 12.350.000. Baik, mungkin seperti itu presentasi pengerjaan tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Saya Dik Ramadi, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.